Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya Muhammad Ikhlas Nasution pada kesempatan ini akan mencoba menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Ayahanda Nurdiansyah MPD. Yang mana soalnya yang pertama itu adalah jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Nah, ini adalah jawaban saya. Tentunya mempelajari sejarah Islam, sejarah Asia Selatan sangat penting sebagai sarana kita untuk memahami sejarah Indonesia. Hal ini dikarenakan karena letaknya negara Asia Selatan itu yang tidak jauh dari negara Indonesia, sehingga seringnya terjadi kontak atau interaksi yang dilakukan oleh negara-negara Asia Selatan terhadap negara Indonesia. Nah, dari kejadian atau interaksi tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah sumber yang mana sumber itu bisa kita dapatkan untuk menggali sejarah-sejarah Indonesia pada masa lampau. Salah satu contohnya adalah yang mana kita sama-sama ketahui negara Asia Selatan itu salah satunya adalah negara India. Nah, negara India ini adalah negara yang pernah singgah ke Indonesia dan menyebarkan agama ke Indonesia. Agama tersebut adalah agama Hindu, Buddha, dan Islam, yang mana hal ini merupakan sejarah masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia yang bisa kita jadikan sumber untuk menggali sejarah-sejarah Indonesia pada masa lampau. Soal yang kedua adalah jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasi dengan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan agama. Peradaban Indus adalah peradaban yang terjadi pada tahun sekitar 2800 sebelum Masehi hingga 1800 sebelum Masehi. Yang mana peradaban ini merupakan peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus yang sekarang merupakan wilayah dari negara Pakistan dan India Barat. Nah, para arkeolog mengungkapkan peradaban lembah Indus merupakan peradaban kuno yang paling luas yang ditemukan setelah situs peradaban yang ada di Mesopotamia di Mesir. Tentunya dengan ungkapan tersebut kita dapat memahami bahwasanya dengan luasnya peradaban di Sungai Indus, pastinya di dalamnya terdapat sebuah hal-hal yang menarik seperti layaknya peradaban Mesir yang kita ketahui. Kita lihat dari segi sosial peradaban yang ada di Sungai Indus. Nah, peradaban Sungai Indus adalah peradaban yang bisa dikatakan maju. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan masyarakat pada masa itu membangun kota Mohenjo-daro dan Harappa yang di dalamnya memiliki berbagai macam tradisi dan budaya yang lahir. Kemudian kita tinjau dari aspek ekonomi, yang mana masyarakat pada peradaban Sungai Indus ini bergantung pada sektor pertanian dan sektor perdagangan, yang mana kedua aktivitas ini hanya bisa berjalan dengan lancar karena adanya Sungai Indus. Nah, Sungai Indus ini memiliki peran yang sangat vital dalam sektor pertanian. Sungai Indus berperan sebagai sumber irigasi dan di segi perdagangan Sungai Indus ini berperan sebagai alat atau jalur transportasi yang digunakan dalam perdagangan. Nah, yang dari segi agama, hal yang unik adalah masyarakat peradaban Sungai Indus ini memiliki kepercayaan adanya dewi yang memberikan kemakmuran dan dapat menyuburkan tanah. Kemudian kebiasaan masyarakat peradaban Sungai Indus ini yang menghasilkan sebuah agama yang bernama Hindu, yang kata Hindu itu berasal dari kata Sindhu yang identik dengan Sungai Indus. Kita lanjut kepada soal yang ketiga. Jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan Nusantara serta pengaruhnya pada masyarakat. Nah, masuknya Islam ke India berawal dari bersaingnya antara agama Hindu
dan Buddha yang saling berusaha untuk menjadi salah satu agama yang mendominasi di India. Karena selalu kalah akan kekuatan dan jumlah jumlah pasukan atau yang menganut, agama Buddha sering kali kalah telak dari agama Hindu. Hal ini mengakibatkan agama Buddha tertekan dan memudar di India. Akibat dari tekanan itulah masyarakat yang beragama Buddha lebih terbuka terhadap budaya-budaya baru yang datang dari luar. Nah, pada masa itulah masuk Islam sebagai agama baru di India. Kemudian menyebarlah atau berkembanglah agama Islam di India. Sehingga dengan adanya agama Islam, masyarakat Hindu perlahan maksudnya masyarakat Buddha dan Hindu perlahan memeluk agama Islam dan akhirnya Islam berkembang pesat di India. Nah, jika kita bandingkan dengan masuknya Islam di Indonesia, itu berjalan dengan damai tanpa konflik, yang mana sama-sama kita ketahui maksudnya agama Islam di Indonesia memiliki 3 versi, yaitu dari versi Arab, Gujarat, dan Persia. Semua versi mengatakan bahwasannya maksudnya Islam itu berawal dari para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan Persia yang melakukan kontak dengan masyarakat pribumi sekaligus menyebarkan dakwah agama Islam, sehingga banyak terjadi persamaan budaya dan lain-lain yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi penganut agama Islam, bahkan menjadi salah satu negara penganut agama Islam yang terbesar di dunia. Masing-masing pengaruh dari masuknya Islam di India dan di Indonesia Masing-masing pengaruh dari masuknya Islam di India dan Indonesia adalah masyarakat yang dahulunya memiliki agama lain, bahkan mungkin tidak memiliki agama, menjadi masyarakat yang menganut agama dengan tujuan yang jelas dan membuat masyarakat lebih hidup harmonis, karena di dalam Islam tidak adanya sistem pengkastaan atau sistem sosial. Nah, ini tentunya mendorong masyarakat hidup menjadi nyaman, makmur, dan sejahtera. Kita lanjut kepada soal yang keempat. Coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh Islam masa kerajaan Delhi serta kemukakan hasil budaya dan peradaban di masa itu. Pengaruh Islam masa kerajaan Delhi adalah membuat masyarakat yang beragama non-Islam seperti Hindu, Buddha, namun pengaruh ini lebih tepatnya lebih menguat pada agama Buddha yang sebelumnya kita ketahui bahwasanya agama Buddha ini tertekan akibat dominasi Hindu, yang mana masyarakat India mulai menganut agama Islam sehingga perlahan kebiasaan buruk di India, yaitu sistem pengkastaan, mulai memudar. Tentunya ini sangat memberikan kenyamanan dan keharmonisan di tengah masyarakat India, khususnya di Delhi. Hasil budaya yang ditinggalkan oleh kerajaan Delhi adalah seperti bangunan-bangunan monumental yang berlafazkan atau bertemakan simbol Islam seperti Kutub Minar, Masjid Kuwat ul Islam, Benteng Tughlul Habad, Masjid Adaiddin Ka Jonpra, makam para Sultan Delhi, dan kemudian kemajuan-kemajuan di bidang sastra. Kita lanjut pada soal yang kelima. Jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Kedudukan Inggris di India mengakibatkan berbagai dampak seperti halnya di bidang sosial. Inggris memperkenalkan politik dengan membawa masyarakat India untuk berperadaban seperti peradaban yang ada di Inggris. Pada saat itu tentunya banyak sekali diskriminasi sosial yang dilakukan oleh Inggris terhadap India. Dampak selanjutnya adalah bahasa Inggris adalah bahasa kedua dari negara India. Hal ini berlaku hingga sampai saat ini. Hal ini dikembangkan Inggris melalui jalur pendidikan, yang mana Inggris ingin mengembangkan pendidikan Inggris di India. Walaupun melakukan imperialisme di India, penjajahan yang dilakukan oleh Inggris juga memiliki banyak sisi positifnya, karena mereka menjajah juga sekaligus membangun negara yang terjajah seperti India. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan-bangunan pemerintah peninggalan Inggris yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh negara India untuk meraih kemerdekaan tentunya. Dari segi pendidikan, Inggris juga mendirikan sekolah-sekolah
dan kemudian juga Inggris menyekolahkan banyak masyarakat India yang memiliki potensi pendidikan yang baik. Ya, Inggris menyekolahkannya di Eropa sehingga menjadi orang yang terkemuka di India nantinya. Jika dibandingkan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia, tentunya hal ini sangat berbanding terbalik, karena Belanda menjajah Indonesia bisa dikatakan tidak dengan hati nurani, yang mana kita sama-sama ketahui masyarakat Indonesia setelah dijajah oleh Belanda mengalami kesengsaraan yang cukup hebat dan penderitaan yang cukup sakit, karena banyak terjadi kematian masyarakat Indonesia pada masa ini. Soal yang terakhir adalah, coba saudara deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu di India. Nah, berawal dari kaum minoritas dan kaum yang mayoritas, yang mana mereka saling berebut untuk mendominasi India. Kaum Hindu hidup dengan sistem pengkastaan, sedangkan kaum Islam hidup tanpa sistem pengkastaan, yang mengakibatkan kedua belah pihak ini berbeda pendapat dan bertentangan. Kemudian ada peristiwa pada 1984, sekitar 3.000 orang dari kelompok Sikh yang tewas dalam huru-hara yang dipicu oleh pembunuhan Perdana Menteri Indira Gandhi yang dilakukan oleh dua pengawalnya yang berasal dari kelompok Sikh, sehingga ini mengakibatkan memanasnya kedua belah pihak antara Hindu dan Islam, yang mengakibatkan terjadinya konflik di antara dua kubu ini. Masyarakat Islam yang membangun masjid di India, kemudian masyarakat Hindu menganggap masyarakat Islam yang bangun masjid itu merupakan tindakan yang ingin mendominasi agama Islam di India, sehingga masyarakat Hindu itu melakukan pertentangan atau melakukan perlawanan kepada masyarakat Islam, yang mana mereka berprinsip mereka tidak mau orang Islam itu mendominasi tanah yang merupakan tempat kelahiran mereka. Itu menurut dari kaum nasionalis Hindu yang tidak ingin masyarakat atau kaum nasionalis Islam itu mendominasi di India, sehingga hal inilah yang menjadi pemicu konflik-konflik atau pertentangan antara kaum nasionalis Hindu dan kaum nasionalis Islam di India. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Mungkin terdapat salah hilaf kata dan perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.